video ini grafiknya terus meningkat. Coba kita buka ya. Nah, dalam grafik penayangan terus meningkat. Kalau kita lihat performa video ini ya, kalau kita lihat performa video ini, di sini penayangannya grafiknya naik terus ya. Sedangkan video ini pertama kali diupload itu dalam hitungan 2 jam baru 50 penonton. Tetapi setelah 1 hari kemudian video ini tiba-tiba merangkak naik ya. Penayangannya atau viewernya terus meningkat. Apa sih rahasianya? Di sini pun sebetulnya tidak ada rahasia khusus ya. Video ini bisa mendapatkan viewer. Padahal saya juga tidak menyangka kalau video ini bisa meningkat drastis viewernya. Dan Abah yakin video ini akan terus meningkat viewernya. Karena dilihat dari grafiknya juga itu sudah terlihat ya. Terus meningkat. Ada di posisi paling atas. Video yang dalam hitungan 2 hari pun ya tetap masih ada di peringkat paling atas. Grafik ini dalam satu video bisa mendapatkan 19.000 ya penayangan, dan untuk jam waktu tonton bisa mendapatkan 54, dan untuk subscriber ini bisa mendapatkan 16 subscriber dalam satu video. Nah, di sini kita harus betul-betul sabar ya. Di saat kita upload video dan ternyata video kita itu sepi, memang ujian kita sebagai YouTuber pemula. Di saat kita upload video, terkadang video tersebut memang sulit mendapatkan penonton, tetapi dalam hitungan hari kemudian tidak tahu kita itu ya, video itu bisa meningkat penayangannya atau bisa meningkat viewernya. Yang penting kita itu masih tetap mau berusaha ya. Yang harus kita betul-betul benahi di saat kita video sepi itu sebetulnya hanya ada 2 yang harus kita perbaiki ya. Dari tampilan thumbnail dan judul kita itu betul-betul harus bagaimana sih cara penonton itu penasaran melihat video kita ya. Kalau kita lihat thumbnailnya itu sebetulnya Abah itu ya tidak sengaja membuat thumbnail seperti ini ya. Nah, tetapi mereka penasaran, kok cukup 3 bahan ini kok bisa mendapatkan bisa bikin cemilan seperti ini. Pasti kalau orang tahu ini udah terbaca ya, ini bikin dodol manis ya, atau dodol Garut ya. Tapi kalau orang yang tidak tahu bikin apa sih, nah dari situlah orang akan penasaran mengklik video kita. Dari judulnya pun kita sudah terbaca ya, bisa mudah dipahami ya, nggak pakai ribet bikin cemilan ini. Nah, orang itu akan mengklik video ini. Dan di sini Abah mengisikan kata kuncinya juga ya. Coba sahabat semua perhatikan ya. Di sini Abah hanya memakai kata kunci seperti ini ya. Cara bikin kue lebaran enak, cara bikin dodol ketan. Itu Abah semua masukkan ya, cara bikin dodol ketan, cara bikin cemilan enak, cara bikin cemilan enak dan legit ya. Nah, tapi di sini Abah di bagian hashtag, di sini coba ya, cara bikin dodol awet tahan lama ya, awet tahan lama. Dan memang betul-betul Abah coba itu tahan lama ya, meskipun sudah 5 hari itu dodol itu masih tetap manisnya, tidak ada ininya ya, tidak basi atau. Dan di sini cara bikin cemilan buat hari raya itu pas cocok ya, kebetulan pas bikinnya itu pas sebelum hari raya. Di sini Abah jadi masukkan hashtag ini sebetulnya apa sih pengaruhnya, Bah? Hashtag ini adalah video-video yang terkait dengan video yang kita buat. Kalau kita masuk di tampilan video kita ya, di situ kan sudah jelas-jelas kita di bawahnya itu ada tulisan yang biru ya, yang ada tanda pagarnya ya di bawah video kita itu. Kalau kita nonton nih video kita menggunakan akun yang lain, di situ biasanya di judul video kita itu di bawahnya ada hashtag berwarna biru ya. Disitulah video-video kita saingannya itu ada muncul ya. Kalau kita mengetikkan cara bikin dodol, di situ pun akan muncul ya cara bikin dodol, gimana caranya. Nah, dari situlah kita harus bisa menyaingi video-video mereka. Nah, walaupun video mereka sudah mendapatkan jutaan viewer, tapi kalau video kita memang mudah dipahami dan cara pembuatannya mungkin simple, itu pun akan mudah mendapatkan penonton. Jadi sahabat-sahabat semua,
cara menambah viewer di video-video kita, yang paling penting adalah sebetulnya untuk saat ini kita harus pinter-pinter membuat thumbnail. Thumbnail bagaimana Abah? Di sini pun Abah jujur ya, membuat thumbnailnya itu hanya menggunakan KineMaster dan hanya membuat mencari mentahan seperti kelapa. Terigu mentahannya di mana saya cari di Google pastinya ya, dan gula merah di mana mencari di Google juga sama, dan Abah langsung buang layar belakangnya atau latar belakangnya menggunakan remote BG. Di situ pun Abah coba masukkan thumbnail seperti ini. Jadi berusaha itu memang wajib ya buat kita sebagai YouTuber pemula di saat video kita sepi. Apa sih kekurangannya? Apa sih kesalahannya? Nah, siapa tahu ada salah satu video kita ya yang mungkin tiba-tiba penontonnya meledak dan kita pun akan merasa kaget, kok kemarin belum ada yang nonton tetapi kalau sekarang bisa mencapai ribuan. Nah, di situ pun kita harus merasa bangga, oh ternyata perjuangan saya itu misalkan dari cara pembuatan thumbnail dan juga pembuatan judul seperti ini memang terbukti ya bisa meningkatkan penonton. Dan pastinya buat sahabatku yang sedang mengejar syarat monetisasi akan mudah kita dapatkan. Jangan capek-capek kita menggunakan teknik ini teknik itu, yang penting kita perbaiki aja isi kontennya. Insya Allah syarat monetisasi akan kita mudah dapatkan kalau kita mau memperbaiki konten kitanya. Bukan berarti kita harus menggunakan teknik ini teknik itu sedangkan video kitanya ya dibilang tidak kita perbaiki. Sampai kapan video kita bisa mendapatkan penonton? Karena yang akan menonton video kita itu adalah penonton yang betul-betul menyukai konten kita ya. Di sini pun kalau Abah membuat video seperti ini sudah jelas-jelas ya, lihat tanda panahnya juga ke bawah semua, karena ya videonya kualitasnya memang betul-betul tidak bagus dan memang videonya tidak banyak dibutuhkan dan tidak banyak dicari. Kalau sahabat semua tahu, kalau mungkin video ini tentang tutorial, mungkin ini bisa masuk konten tutorial ya, tutorial cara membuat cemilan atau cara membuat ini. Dan kalau kita masuk di bagian ini apa namanya tuh kategori, ini sudah masuk kategori tentang cara dan gaya. Kalau kategori yang mungkin umum itu kebanyakan kita menggunakan kategori blog dan orang. Blog dan orang itu masuk kemana aja sebetulnya ya untuk konten blog dan orang itu kategorinya, misalkan mau ngevlog, mau masak, mau apa itu sebetulnya masuk ke konten apa kategori blog dan orang. Nah, jadi perhatikan di saat kita video sepi, usahakan kita mau tidak mau ya bagaimana cara memperbaiki membuat thumbnail dan membuat judul yang baik ya. Pelajari aja lah dari situ, insya Allah video kita akan mudah. Dan bagaimana bah cara mencari ide konten, kita banyak kok di YouTube ya. Kalau konten masak apa sih yang mungkin sedikit agak-agak memang banyak dibutuhkan di situ ya. Konten mancing juga ya, mungkin mancing harus kita pahami ya, biar konten mancing kita bisa mendapatkan penonton. Kita harus punya teknik tersendiri pastinya bagaimana biar penonton penasaran mengklik video kita ya. Jadi hanya itu yang Abah sampaikan ya. Insya Allah kalau sahabat semua mau memperbaiki video kita, dijamin video kita yang tadinya sepi akan kembali rame ya. Yang intinya kita itu tetap berusaha dan berjuang ya. Jangan sampai kita di saat video sepi justru kita tidak mau berjuang, malah diam saja dan kita hanya pasrah, gimana nanti aja lah, gimana nanti aja. Nah, konten kreator itu tidak ada yang punya prinsip seperti itu ya. Konten kreator itu harus pinter-pinter dan harus punya ide kreatif kita sendiri ya. Abah tidak pernah menggunakan teknik apapun ya, jujur Abah hanya betul-betul memanfaatkan ya suasana dan juga memanfaatkan keahlian Abah sendiri. Itu maksudnya Abah memang tidak pintar, tapi Abah coba berusaha bagaimana caranya biar di saat Abah video sepi bisa mendapatkan penonton. Itu aja ya, semoga bisa bermanfaat ya buat sahabat-sahabatku ya. Intinya tetap semangat dan tetap berjuang, semoga video kita bisa mendapatkan penonton dan bisa mudah mendapatkan syarat monetisasi dan juga bisa mendapatkan gaji dengan cepat ya buat sahabatku yang sedang mengejar gajian dari YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.